Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal aturan sinus dan aturan kosinus. Apa itu aturan sinus? Nah, aturan sinus bisa kita ambil dari segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang ini ibu namai dulu dengan segitiga ABC. Nah, jadi titik sudutnya itu kita tuliskan dalam bentuk huruf besar. Sementara sisi-sisinya kita lambangkan dengan huruf kecil. Jadi A kecil itu adalah sisi di depan sudut A, B kecil adalah sisi di depan sudut B, sementara C kecil adalah sisi di depan sudut C. Nah, aturan sinusnya seperti ini. A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Dalam matematika itu yang diingat adalah pola dari rumusnya. Kenapa? Karena nama-nama sisi, nama-nama sudut itu bisa diganti sesuai dengan pertanyaan soalnya. Nah, jadi kapan aturan sinus digunakan? Yang pertama, jika diketahui minimal satu pasang sisi dan sudut yang berhadapan. Dan berikutnya juga digunakan untuk mencari sisi atau sudut lain yang belum diketahui. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi QR sama dengan 12 cm, besar sudut P sama dengan 120 derajat, dan besar sudut R sama dengan 30 derajat. Tentukan panjang sisi PR. Langkah awalnya, gambarkan dulu segitiganya sesuai dengan unsur-unsur yang diketahui pada soal. Jadi di sini kan sudut P-nya adalah 120 derajat ya. Tentu kamu perkirakan saja 120 itu kan sudut tumpul ya. Maka gambarkan dulu sudut tumpulnya. Sudut R 30 derajat. Nah, R-nya digambarkan sebagai sudut lancip karena 30 derajat adalah sudut lancip. Dan ada satu sudut yang belum diketahui yaitu sudut Q. Dan hanya ada satu sisi yang diketahui yaitu sisi QR. Tapi di sini sudah ada syarat yang terpenuhi ya. Maksudnya kan sepasang sisi dan sudut sudah diketahui. Yang ditanya adalah sisi PR. PR itu adalah sisi yang berada di depan sudut Q. Nah, tetapi di sini untuk mencari PR tentu kita harus tahu dulu berapa besar sudut Q ya. Karena kan yang digunakan adalah pasangan sisi dan sudutnya. Jadi kita ingat dalam sebuah segitiga jumlah besar sudut itu adalah 180 derajat. Berarti bisa kita tuliskan di sini sudut P tambah sudut Q tambah sudut R adalah 180. Gantikan nilainya sesuai dengan apa yang diketahui pada soal ini. Sudut P 120 derajat, sudut Q itu yang dicari, sudut R adalah 30 derajat. Nah, jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, kita jumlahkan di sini 120 ditambah 30 derajat. Dapatnya 150. Sementara sudut Q kita salin lagi ke sini. Berarti sudut Q ditambah 150 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti sudut Q sama dengan 180 dikurang 150 derajat. Hasilnya adalah 30 derajat. Nah, sudut Q sudah kita peroleh, sisi PR itu bisa kita hitung ya. Nah, berarti di sini kita gunakan aturan sinus. Nah, jadi ya seperti yang Ibu bilang tadi ya. Kita harus mengingat polanya, bukan sesuai dengan lambang-lambang yang di awal ya. Jadi yang diingat polanya, karena kan nama sudut dan nama sisi itu bisa diganti. Yang jelas polanya adalah panjang sisi per sin sudut di depannya berarti QR. QR sudut di depannya adalah sudut P ya, berarti QR per sin P sama dengan PR per sin Q sama dengan PQ. PQ ini PQ. Sudut di depannya adalah sudut R per sin R. Di soal diketahui sisi QR, sudut P, QR ya, QR, sudut P, lalu yang ditanya adalah sisi PR. Nah, PR ini dia. PR.
Berarti kita hanya menggunakan dua pasangan di sini ya. Dua yang paling kiri ya. Nah, itu ya kita gunakan ini. Nah, kita gantikan sesuai dengan angka yang sudah kita peroleh sebelumnya. QR-nya 12, P-nya 120 derajat, PR-nya itu yang ditanya, per sin 30 karena Q-nya dapat 30 tadi kan. Nah, kita gantikan angkanya. Sin 120 adalah setengah akar 3, sin 30 adalah setengah. Jadi kalau ada sama dengan di tengah-tengah, angka yang sejajar itu bisa kita coret gitu ya, bisa kita coret. Sehingga yang tersisa adalah 12 per akar 3. Nah, yang perlu kamu ingat di sini, pecahan itu kan tidak dianjurkan penyebut yang di bawahnya itu ada akarnya kan. Berarti akan lebih baik kalau kita rasionalkan. Cara merasionalkannya itu sesuai dengan nilai penyebutnya. Berarti dikali akar 3 per akar 3. Karena penyebutnya akar 3 di sini. Akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah 3. 12 kali akar 3 ya 12 akar 3 gitu ya. 12 dengan 3 kan bisa kita bagi ya. Hasilnya adalah 4. 4 akar 3. Jadi didapat di sini nilai PR adalah 4 akar 3. Sampai di situ apakah ada anak ibu yang ragu? Nah, kalau ada yang ragu ya silahkan diulang lagi memutar videonya sampai paham. Oke, kita lanjutkan. Sekarang aturan kosinus. Ini hampir sama ya konsep awalnya ya. Kita berangkat dari segitiga sembarang. Artinya boleh segitiga macam apapun yang kita gunakan untuk aturan kosinus. Nah, misalnya nih kita gunakan segitiga sembarang ABC. Sama dengan yang tadi. Sudutnya dilambangkan dengan huruf besar, sementara sisi di depannya itu dengan huruf kecil. Jadi A itu adalah A kecil, sisi di depan sudut A, B kecil adalah sisi di depan sudut B, sementara C kecil adalah sisi di depan sudut C. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, perhatikan pola yang ada pada rumus ini. Nah, jadi polanya yang harus diingat ya, bukan lambang-lambangnya, tapi polanya. Nah, lihat di sini, A kuadrat, berarti sisi di depan sudut A ya. A kuadrat sama dengan, nah, kuadrat suatu sisi merupakan jumlah kuadrat sisi yang lain dikurang 2 kali sisi yang lain cos sudut di depan sisi yang ditanya. Nah, itu dia. Berarti kan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos. Nah, siapa A ini? A besar ini adalah sudut di depan sisi A kecil. Nah, itu dia. Dengan cara yang sama, nah sebelum Ibu tuliskan rumus berikutnya, coba dirimu jawab sendiri di rumahmu masing-masing sekarang ya. Kalau kita cari B kuadrat, kira-kira apa? Apa rumusnya? Oke, benar. Nah, berarti adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Nah, ayo berikutnya. Kalau yang ditanya C kuadrat, gimana rumusnya? Benar sekali. Yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Nah, seperti itu. Langsung aja lah ya, daripada kita lama bertele-tele ya, langsung aja ke contoh soalnya. Diketahui sisi A 2 akar 2 cm, B 2 akar 6 cm, dan C sama dengan 4 akar 2 cm. Yang ditanya, hitung besar sudut A. Berarti kamu pilih rumus yang ada sudut A-nya. Sudut tentu berhubungan dengan sinus dan kosinus ya. Nah, berarti yang ada cos A-nya di sini. Berarti yang kita ambil adalah rumus dengan pola yang pertama. Nah, berarti kita salinkan yang ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Gantikan angkanya sesuai dengan yang sudah diketahui pada soal. A-nya tadi ada 2 akar 2 ya, B-nya 2 akar 6.
Terus di sini C-nya adalah 4 akar 2. Terus dikurang, kita sambung aja ke sini ya karena nggak muat ya. Dikurang 2B C gitu ya, cos A. Kita kuadratkan, 2 dikuadratkan dapatnya 4, akar 2 dikuadratkan dapatnya 2. Berarti 4 kali 2 8. 2 dikuadratkan hasilnya 4, akar 6 dikuadratkan, hilang akarnya ya, berarti 6. 4 kali 6. Nah, ini 4 dikuadratkan hasilnya adalah 16. Akar 2 dikuadratkan hasilnya adalah 2. Berarti 16 kali 2 dan seterusnya. Berarti kita dapat kayak gini. 8 sama dengan 24 tambah 32 yang ini ya. 16 kali 2 kan? 32 dikurang. Nah, ini kenapa hasilnya 16 akar 12? Nah, gini nih. 2 kali 2 4. 4 kali 4 16. Nah, jadi kita kalikan yang di luar akar dulu ya. Nah, baru berikutnya yang dalam akar yang kita kalikan. Akar 6 dikali akar 2. Dapat akar 2 12. Cos A. A itu yang ditanya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini. 8-nya salin lagi. Jumlahkan 24 tambah 32 yaitu 56. Nah, 16 akar 12. Akar 12 itu kan bisa kita pecah menjadi akar 4 kali akar 3 kan. Akar 4 adalah 2. Nah, berarti 2-nya dikalikan ke 16 dapatnya 32. Yang akar 3-nya tinggal disalin. Jadi gini. 56 tidak boleh langsung dikurangkan dengan 32. Kenapa? Karena 32 itu masih menyambung dengan perkalian di belakangnya. Jadi apa solusinya? Ya 56 dipindahkan ke sebelah kiri. Jadi kan positif jadi negatif kan. Jadi 8 dikurang 56 jadinya kan. Jadi 56-nya harus dikurangkan ke sisi di sebelah kiri. 8 kurang 56 dapat min 48. Sehingga yang tersisa di sebelah kanan adalah negatif 32 akar 3 cos A. Nah, ini kan kali nih. Kali pindah jadi bagi. Kenapa? Jadi min 32 akar 3 harus kita pindahkan ke sebelah kiri karena kita ingin mencari cos A-nya. Sehingga jadi min 48 per min 32 akar 3 sama dengan cos A. Jadi supaya sederhana pecahan ini kita ubah ke dalam bentuk perkalian yang memuat angka yang sama. Jadi seperti ini nih, min 48 diubah menjadi min 16 dikali 3. 32 kita ubah menjadi min 2 kali 16. Sama-sama ada angka 16-nya ya. Nah, sekarang kita ingin menguraikan lagi 3 ini dengan memunculkan akar 3. Kenapa? Karena nanti kita akan mencoret akar 3 yang di bawah. Jadi kita dapatkan kayak gini. Kita pertahankan angka yang sudah kita dapat sebelumnya. Lalu kita uraikan 3 itu adalah bentuk dari perkalian akar 3 dikali akar 3. Kita coret nilai yang sama. Min 16 akar 3 dibagi min 16 akar 3 habis. Hasilnya yang di atas 1, yang di bawah yang tertinggal adalah 2 dan yang sini adalah akar 3-nya yang tertinggal. Sehingga kita dapat di sini adalah cos A-nya 1 per 2 akar 3. Jadi ingat ya, minusnya juga sudah kita coret sekalian ya. Karena yang di atas ini yang dicoret adalah min 16 akar 3. Dibagi oleh min 16 akar 3. Berarti min 16 akar 3-nya habis. Yang tertinggal adalah 1 per 2 akar 3. Nah, lalu kamu pikirkan sudut berapa yang nilai cosnya itu adalah setengah akar 3. Ayo, sekarang kamu tebak berapa sebelum ibu tuliskan hasilnya. Oke, bagus sekali. Nilai A-nya adalah 30 derajat. Artinya adalah sudut 30 derajat, nilai cosnya adalah setengah akar 3. Nah, silahkan kamu pahami dulu langkah per langkahnya. Setelah itu kita lanjutkan ke yang berikutnya. Jadi yang berikutnya adalah soal aplikasi dari aturan kosinus. Nah, seperti ini soalnya. Sebuah kapal mulai bergerak dari pelabuhan A pada pukul 7 dengan arah 0,30 derajat. Ini adalah soal aplikasi aturan kosinus pada jurusan 3 angka.
Mengapa disebut jurusan 3 angka? Karena sudutnya dituliskan dalam bentuk 3 angka di sini. Dan tiba di pelabuhan B setelah 4 jam bergerak. Pukul 12, kapal bergerak kembali dari pelabuhan B menuju pelabuhan C dengan memutar haluan 150 derajat dan tiba di pelabuhan C pada pukul 20. Jadi ingat di sini ya, berangkatnya pukul 12, tibanya pukul 20. Kira-kira berapa jam waktu yang mereka habiskan? Terus, kecepatan rata-rata kapal 50 mil per jam. Yang ditanya adalah jarak tempuh kapal dari pelabuhan C ke pelabuhan A adalah. Nah, ini adalah soal UN 10 tahun yang lalu ya, yaitu tahun 2016. Nah, sekarang kita coba bahas soal ini. Jadi, inilah gambarnya ya. Sebenarnya gambar ini sudah tersedia pada soalnya sebenarnya. Nah, kita coba jawab. Nah, oh ya, yang perlu Ananda ketahui ya. Kan di sini katanya sudutnya 30 derajat. Jadi kalau dia soal jurusan 3 angka seperti ini, pengukuran sudutnya 0 derajat pada pengukuran sudutnya itu dimulai dari arah utara ya. Dari arah utara seperti ini. Oke, dari arah utara. Di sini nolnya, maka 30-nya ke sini. Lalu yang 150 derajat dari arah utara juga kita hitungnya. Nolnya dari sini, nah 150-nya di sini. Nah, kita lanjutkan. Jadi di sini Ibu misalkan A kecil adalah sisi di depan sudut A. Sementara B sisi di depan sudut B. C adalah sisi di depan sudut C. Yang ditanya adalah jarak dari pelabuhan C ke pelabuhan A kan? Dari C ke A. Berarti kan sisi yang ini yang ditanyakan. Nah, maka kita membutuhkan besar sudut di depannya. Nah, ini kan belum tahu nih sudut B yang bagian dalam ini berapa. Jadi kita mulai pencariannya dengan sudut B yang di sebelah kiri. Jadi sudut B sebelah kiri itu adalah pasangan sudut dalam sepihak dengan sudut 30 derajat ini. Kenapa disebut dalam sepihak? Dalam itu artinya dia berada di antara dua garis sejajar. Berada di antara dua garis sejajar, sementara ini kan ada garis miringnya nih. Nah, dia berada di sama-sama di sebelah kiri dari garis miring ini. Makanya disebut dengan sepihak. Karena berada di sisi kiri garis miring yang memotong dua garis sejajar. Nah, itu maksudnya. Jadi selalu harus kamu ingat, sudut dalam sepihak kalau mereka dijumlahkan itu jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi kalau misalnya yang ditanya adalah sudut B sebelah kiri, berarti kan 180 derajat dikurang besar sudut yang diketahui kan. Nah, maka kamu peroleh di sini adalah 150 derajat. Jadi sudut B sebelah kiri nilainya adalah 150 derajat. Di soal sudah diketahui kalau sudut B sebelah kanan nilainya adalah 150 derajat. Kalau kita lihat sudut B ini, sudut B itu kan kalau kita gabungkan dari semua sisi sudutnya, yang kiri, yang kanan, dan yang dalam seperti ini, kalau kita jumlahkan kan sudutnya itu membentuk sebuah lingkaran kan. Sudut dalam lingkaran itu nilainya sebesar 360 derajat. Berarti kita bisa menghitung besar sudut B bagian dalam ini. Nah, gimana cara menghitungnya? Ya, dengan 360 derajat dikurang sudut yang diketahui. 360 itu kan adalah besar sudut dalam lingkaran kan. Jadi kalau kita gabungkan semua sisi sudut dari sudut B jumlahnya 360 derajat dikurang sudut yang diketahui. Dikurang sudut B sebelah kiri 150 derajat. Dikurang sudut B sebelah kanan juga 150 derajat. Hasilnya adalah 60 derajat. Nah, setelah itu kita hitung dulu kan, kita butuh mencari panjang sisi dari C ke A kan. Nah, tentu karena di soal ini jarak masing-masing tempat belum diketahui, sementara yang ada adalah waktu dan kecepatan, tentu kita menggunakan rumus fisika jarak yang lambangnya S adalah kecepatan dikali dengan
waktu ya. S sama dengan V kali T. Nah, di soalnya di sini V-nya diketahui adalah 50 mil per jam. Nah, sementara waktunya ya tentu berbeda-beda antara waktu dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya ya. Nah, kita cari dulu lah sisi C ya. Sisi C itu adalah sisi di depan sudut C yang ini ya. Berarti jarak dari A ke B. Nah, dari A ke B tadi katanya 4 jam kan bergerak. Ya, 4 jam bergerak, berarti waktunya adalah 4, kecepatannya itu sama semua ya, yang beda-beda adalah waktunya. Maka kita dapatkan dengan menggunakan rumus jarak tadi, jaraknya adalah 200 ya. 50 kali 4 adalah 200. Jadi kita bisa tulis di sini C-nya sama dengan 200 mil. Nah, berikutnya kita lanjut untuk mencari sisi di depan sudut A. Sudut A ini berarti A kecil ya. Nah, ini adalah jarak dari B ke C. Katanya di sini bergerak kembali pukul 12 ya, menuju pelabuhan C dan tiba pukul 20. Nah, berarti dari B ke C berangkatnya nih pukul 12. Sampainya pukul 20. Berarti waktunya itu kan 20 dikurang 12 ya. Berarti dapatnya adalah 8 jam. Nah, berarti kan sisi A kecil tadi adalah 50 kali 8 karena waktunya adalah 8 jam. Kecepatan dikali waktu kecepatan 50, waktunya 8, berarti jarak A-nya adalah 400. Nah, bisakah kita cari jarak dari C ke A? C ke A adalah sisi B kecil ya. Nah, sisi B kecil bisa kita hitung ya, karena sudah lengkap unsur-unsurnya menggunakan aturan kosinus. Jadi ya di aturan kosinus itu kita melibatkan gitu ya, melibatkan 3 sisi dan 1 sudut gitu ya. Sudutnya sudut apa? Sudut dari sisi yang ditanya. Oke, karena sudutnya sudut B, berarti kan sisinya kan adalah sisi B kecil ya. Berarti dengan menggunakan aturan kosinus, B-nya bisa kita hitung. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. B kuadratnya itu yang dicari, A-nya tadi 400 ya. 400 kuadrat ditambah 200 kuadrat dikurang 2 kali 400 kali 200 ya. 2 kali A kali C, 2 kali 400 kali 200 cos 60. Karena B-nya tadi sudah dapat, yang digunakan ingat sudut yang B sebelah dalam ya, yaitu 60 derajat. Terus kita lanjutkan perhitungannya. 400 kuadrat adalah 160.000 ditambah 200 kuadrat adalah 40.000 dikurang 2 kali 400 kali 200 kali setengah. Nah, jadi karena serangkaian ini adalah bentuk perkalian, kali tentu adalah lebih kuat daripada kurang, maka perkalian ini harus kita selesaikan dulu baru kita kurangkan ke yang di depannya. 2 kali setengah kan habis ya, 1 jadinya kan. Maka kita dapatkan di sini, kita tambahkan dulu ya. 160.000 ditambah 40.000 dapatnya 200.000. 400 kali 200 80.000 dikurangkan hasilnya adalah 120.000. Itu baru B kuadrat. Yang ditanya bukan B kuadrat ya, yang ditanya adalah B. Berarti untuk mencari B harus diakarkan dulu. B sama dengan akar dari 120.000 ya. Nah, berarti supaya bisa dapat hasilnya kita pecah 120.000 ini menjadi bentuk perkalian yang salah satu angkanya itu bisa ditarik akarnya. Jadi 120.000 itu akan sama dengan akar 40.000 dikali akar 3. Akar 40.000 adalah 200, akar 3-nya tetap. Berarti B-nya adalah 200 akar 3. Jadi bagi yang ragu ya, bagi anak ibu yang ragu, bagaimana cara menarik akar 40.000? Nah, jadi gini aja dulu. Akar 4 itu kan adalah 2 ya. Nah, kalau bilangannya banyak nolnya seperti ini,
nolnya ada 4 ya. Kalau diakarkan, maka banyak nolnya itu akan berkurang separuh dari yang ada di dalam akar. Awalnya 4, nolnya berarti menjadi 2 saja. Sehingga yang kamu dapat adalah 200 akar 3 mil. Jadi jarak dari pelabuhan C ke A, nih C ke A ya, kan sisi B tadi ya. Berarti jaraknya adalah 200 akar 3 mil. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tentang luas segitiga. Jadi sebenarnya segitiga yang berlaku untuk semuanya itu segitiga sembarang ya. Jadi rumus luas segitiga sama seperti sebelumnya. Yang harus kamu pahami itu polanya ya. Yang harus dipahami adalah polanya, karena nama sisi-sisi, nama sudut itu kan bisa ditukar sesuai dengan unsur yang diketahui pada soal ya. Jadi sekarang kita coba luas. Luas itu ini rumus pola umumnya ya. Luas sama dengan setengah BC sin A. Mana B? Nah ini dia. BC ini dia sisi BC sin A. A itu adalah sudut yang diapit oleh sisi B dan C. Nah sekarang andaikan kita ingin menggunakan sudut C ya. Berarti kan sin C ya. Nah, silahkan anak ibu tebak apa rumus yang digunakan. Rumus luas segitiga yang kita gunakan, tolong ditebak. L sama dengan apa? Oke, benar. L sama dengan setengah AB sin C. Jadi ini kan sudut C nih. Apa sisi yang mengapit sudut C? Yaitu sisi A dan sisi B. Berarti setengah AB sin C. Nah, andaikan kita menggunakan sin B untuk membuat luas segitiganya. Bisa dibacakan, silahkan dibacakan apa rumusnya. Oke, bagus, karena sisi yang mengapit sudut B itu kan sisi A dan C ya. Maka rumus luas segitiganya adalah L sama dengan setengah AC sin B. Jadi tolong pahami pola-pola penggunaan rumus ini sehingga kita bisa menyelesaikan soal yang berhubungan dengan rumus luas segitiga. Jadi tidak seperti zaman kamu SMP atau MTS dulu ya. Luas segitiga tidak hanya luas alas kali tinggi, tetapi juga bisa menggunakan besar sudut. Seperti yang barusan kamu pelajari. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya supaya pemahaman kita lebih meningkat daripada sebelumnya. Hitung luas daerah masing-masing segitiga ABC jika diketahui sisi A itu 3, B sama dengan 4, dan C adalah 45 derajat. Berarti di sini bisa langsung ya kita gunakan rumus luasnya. Kenapa? Karena kan sudutnya sudut C nih. Sisi yang mengapitnya A dan B. Nah, berarti ini kan rumus yang kedua. Berarti luas sama dengan setengah AB sin C. Langsung aja. Tidak usah menggambarkan segitiga karena segitiganya kan sudah ada di samping sini ya. Bisa kita gunakan segitiganya ya. A dan B ini dia. Dua buah sisi diketahui dan sudut yang diapitnya juga diketahui, yaitu sudut C ya. Ubah dulu sin 45 itu berapa? Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Per 2 dikali per 2 kan per 4. Per 4 bisa dicoret dengan 4 kan? Sehingga nilai 4-nya jadi 1. Sehingga yang tersisa ada 3 kali 1 kali 1 akar 2. Berarti menjadi 3 akar 2. Oke, selesai. Nah, kita tambah satu soal lagi. Variasi soal yang lain tentang luas segitiga. Yang tentunya levelnya sedikit meningkat daripada yang sebelumnya ya. Tentukan luas segi 6 beraturan apabila diketahui jari-jari lingkaran luarnya 4 cm. Jadi soal ini Ibu ambil dari buku Sembiring dan Yusuf ya, tahun 2018. Oke, kita coba jawab. Luas segi 6 beraturan apabila diketahui jari-jari lingkaran luarnya. Berarti dari kalimat ini bisa kita dapatkan bahwa segi 6-nya, di luar segi 6 ada sebuah lingkaran, itu maksudnya kan. Nah, jadi ada segi 6, di luar segi 6 itu ada lingkaran. Artinya apa? Di dalam lingkaran ada segi 6-nya. Nah, ada kata-kata segi 6 beraturan kan? Segi 6 beraturan. Nah, yang harus kamu ingat gitu ya. Ini pengetahuan umum ya.
Segi 6 beraturan itu tersusun dari 6 buah segitiga sama sisi. Jadi kalau 6 buah segitiga sama sisi yang kongruen itu maksudnya sama bentuk dan ukurannya gitu ya. Kita gabungkan ke 6 buah segitiga itu akan membentuk sebuah segi 6 beraturan. Seperti pada gambar ini. Ada 6 buah segitiga sama sisinya kan. Nah, sekarang kita kasih nama pusatnya adalah O gitu ya. Karena 6 buah segitiganya itu sama ya, kita fokus ke satu segitiga dulu gitu ya. Kita kasih sudut lainnya, yaitu pada segitiga ini atas saja kita gunakan sudut A dan sudut B. Maka segitiga yang digunakan di sini adalah segitiga OAB ya. Segitiga yang OAB itu akan mewakili segitiga-segitiga yang lain. Nah, ingat ada sifat-sifat dari segitiga sama sisi. Yang pertama, ketiga sisinya sama panjang gitu ya. Dan ketiga sudutnya sama besar. Sudut dalam sebuah segitiga itu nilainya 180 derajat. Karena ketiga sudutnya sama, berarti 180 dibagi 3. Hasilnya adalah 60 derajat. Berarti setiap sudutnya itu besarnya adalah 60 derajat. Apakah ini berlaku ke segitiga yang lain? Tidak ya, ini hanya untuk segitiga sama sisi. Terus di soal juga diketahui ya. Nah, jari-jari lingkaran luarnya R sama dengan 4. Kita misalkan aja jari itu lambangnya R dulu ya, R sama dengan 4. Kita pindahkan ke gambarnya. R-nya sama dengan 4. Nah, itu dia. Karena segitiganya sama sisi, segitiga OAB itu sama sisi, otomatis yang di atas ini juga R-nya sama dengan 4 ya. Nilainya juga sama dengan R, yaitu nilainya juga 4. Nah, sekarang yang ditanyakan di sini adalah luas segi 6 beraturan kan? Nah, seperti yang sudah kita pahami sebelumnya, segi 6 itu terdiri atas 6 buah segitiga sama sisi. Berarti luas segi 6 itu adalah 6 kali luas segitiga sama sisi. Nah, berarti 6 yang disalin dikali. Nah, luas segitiga sama sisi di sini gitu ya, karena sudutnya diketahui, bisa kita gunakan rumus luas segitiga yang sudah kita pelajari sebelumnya yang pakai sin. Nah, di sini kita ambil sudutnya yang ini 60 derajat. Berarti kan sin 60 derajat dikali setengah dari perkalian sisi yang mengapitnya. Sisi yang mengapit sudut 60 derajat ini kan adalah R ya. Ada 2 buah R yang mengapit 60 derajat. Berarti setengah R kali R sin 60 derajat. Gantikan nilainya sesuai dengan yang sudah diketahui. R-nya tadi adalah 4 ya. Nah, berarti di sini per 2 dikali per 2 itu kan hasilnya per 4. Nah, bisa dicoret dengan 4 yang ada di atas. Sehingga habis angka 4-nya gitu ya. Dan yang tersisa kita kalikan 6 kali 4 kali 1 akar 3 berarti menjadi 24 akar 3. Jadi, nah kita jawab pertanyaannya ya, kita buat kesimpulan. Luas segi 6 tersebut adalah 24 akar 3. Nah, bagaimana anak ibu semua? So easy kan? Nah, silakan kamu pahami lagi. Sekian dan terima kasih.